Biografi Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal untuk memeluk agama Islam. Beliau masuk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau memiliki perawakan tinggi, kurus, tipis jenggotnya, berwibawa wajahnya dan dua giginya ompong karena mengambil mata rantai pengikat topi besi pelindung yang menancap di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ikut berhijrah ke Habasyah, saat ini Ethiopia, dan kemudian, ia hijrah ke Madinah. Ia mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, dia ditunjuk untuk menjadi panglima perang memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan Kekaisaran Romawi. Ia meninggal disebabkan oleh wabah penyakit. Dan dimakamkan di Deir Allah, Yordania. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memiliki beberapa keutamaan dalam Islam, di antaranya adalah 1. Termasuk dalam As-Sabiqunal Awalun, atau rombongan pertama yang masuk Islam. Beliau masuk Islam melalui Abu Bakar radhiyallahu anhu. 2. Orang kepercayaan umat ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki amin, orang yang paling amanah atau kepercayaan, dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah. 3. Turut serta dalam Perang Badar dan berbagai pertempuran lain bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berbagai pertempuran lain setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. 4. Dipilih menjadi panglima perang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Perang Zatus Salasil, sedangkan di antara pasukannya ada dua sosok mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. 5. Sosok yang pantas menggantikan Umar radhiyallahu anhu menjadi pemimpin kaum muslimin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata ketika menjelang datang ajalnya, seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, ia pasti menjadi bagian di antara orang-orang yang akan saya angkat sebagai penggantiku. Sehingga jika Rabbku menanyakan hal itu, aku akan menjawab, saya telah mengangkat orang kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasul-Nya. 6. Menjadi sahabat yang mencabut potongan besi yang menancap di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Perang Uhud, di mana posisi kaum muslimin sudah sangat terdesak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena anak panah. Beruntung beliau memakai pelindung kepala, namun dua buah mata rantai pengikat topi besi putus dan menancap ke pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pun mengambil potongan besi itu dengan mulutnya hingga membuat dua giginya lepas. 7. Diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Najran, Yaman untuk berdakwah, mengajar Al-Quran, As-Sunnah dan Islam. Ketika penduduk Najran datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pengajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku akan mengirimkan bersama kalian seorang yang terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya. Dan orang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak lain adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. 8. Dipilih oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi panglima perang di Syam melawan Romawi menggantikan Khalid bin Walid. 9. Diberi gelar Amirul Umaro, pemimpinnya pemimpin. Meski demikian beliau tetap rendah hati dan berkata, wahai umat manusia, saya ini adalah seorang muslim dari suku Quraisy. Siapa saja di antara kalian baik ia berkulit merah atau hitam, yang lebih bertakwa daripada diri saya. Hati saya ingin sekali berada dalam bimbingannya. 10. Diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai pemimpin di Syam. 11. Sangat tawadu meskipun memiliki jabatan yang tinggi. Suatu ketika Sayyidina Umar berkunjung ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah, sedang saat itu Abu Ubaidah telah menjadi pemimpin Syam. Ternyata di rumahnya tidak ditemukan satupun perabot rumah tangga, kecuali hanya pedang, tameng dan pelana binatang tunggangannya. Umar bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak mengambil bagian untuk dirimu sendiri, sebagaimana yang dilakukan orang lain? Abu Ubaidah menjawab, wahai Amirul Mukminin, keadaan ini telah menyebabkan hatiku lega dan merasa tenang.